Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Wah Waktunya Bahas Anime dan Manga. Di video kali ini, gue akan membahas tentang bocoran cerita lengkap manga Boruto chapter ke-78 yang kali ini berjudul Sang Idiot Besar. Namun menariknya di sini ya, dari sisi cover terlihat ada Naruto yang berpose sedang berjalan pergi dan mengenakan jubah Hokage berwarna biru, bukan oranye seperti biasanya. Yang mana kalau kita pahami ya dari apa yang terjadi di chapter sebelumnya, maka sepertinya ini menandakan bahwa Naruto akan segera pergi meninggalkan kita, entah selamanya atau hanya untuk sementara. Kita masih belum tahu kan ya. Yang jelas kenapa bisa seperti itu karena warna biru di sini itu biasanya diasosiasikan dengan sesuatu yang lebih dingin atau hampa gitu dibanding oranye yang menyala-nyala. Ya enggak? Tapi ya udahlah, kalau gitu langsung aja kita bahas ya ke topik utama kita kali ini. Jadi, check it out. Chapter dibuka dengan bagaimana orang-orang pada panik ya ketika tahu Naruto dan Hinata telah hilang keberadaannya. Seperti bagaimana Himawari yang pulang dari pergi berbelanja yang hanya bisa termenung, terdiam, melihat rumah yang kosong. Atau Shikamaru di kantor Hokage yang langsung menanyakan tentang hal ini kepada Eida. Apakah benar ini adalah perbuatan Kawaki? Karena siapa lagi gitu kan ya? Hehe. Dan tentu aja Eida berkata benar, Kawaki lah dalang dari menghilangnya sang Hokage ke-7 ini. Kemudian mendengar hal yang tidak dapat dipercaya tersebut, Boruto jelas ya langsung lari menuju rumahnya dan berharap ini cuma gurauan belaka dari Shikamaru. Namun ya di sisi lain Sarada juga langsung ikut mengejar Boruto ketika Eida tiba-tiba mengatakan bahwa kemungkinan Kawaki melakukan hal ini kepada Naruto karena Kawaki berusaha membunuh Boruto sekali lagi. Sarada pun kaget. Tunggu dulu. Apa? Berusaha membunuh lagi? Maksudnya apa? Ya, di sini Sarada jelas shock ya karena fakta bahwa Boruto pernah dalam tanda kutip mati diserang Kawaki tiba-tiba dikatakan oleh Eida. Kenapa Eida tiba-tiba bilang gitu ya? Hehe. Panel berpindah di mana Boruto akhirnya bertemu Kawaki yang juga langsung to the point jujur kepada Boruto bahwa dialah yang menghilangkan kedua orang tuanya tersebut. Namun di sini Kawaki juga menambahkan bahwa dimensi tempat mereka berada adalah dimensi di mana aliran waktu berhenti. Sehingga mereka tidak akan bertambah tua ataupun mati kelaparan walaupun mereka dikurung untuk waktu yang sangat lama. Ya, jadi dari sini bisa kita simpulkan ya bahwa mereka itu dibawa pergi ke dimensi Daikokuten milik Ishiki yang kini bisa digunakan oleh Kawaki. Oke, tak lama kemudian Boruto dan Kawaki akhirnya mulai berkelahi satu sama lain setelah Kawaki menjelaskan bahwa Boruto tetap harus mati karena dirinya sekarang adalah Otsutsuki secara penuh. Yang mana dari chapter-chapter sebelumnya kan udah dijelasin kan ya bahwa Kawaki sudah membulatkan tekad untuk terus maju hingga ia dapat mengalahkan semua Otsutsuki satu persatu sampai tak tersisa. Dan disinilah pun pertarungan dua saudara terjadi, di mana mereka saling mengeluarkan kekuatan andalan masing-masing. Seperti Kawaki yang mengeluarkan benda hitam raksasa ini ya dari dimensi Daikokuten, dan juga Kawaki yang menggunakan kekuatan Sukuna Hikuna untuk mengecilkan tubuh ketika Boruto berusaha menyerang dirinya. Oh ya, di sini terlihat ya, mereka bertarung di atas monumen patung Hokage. Sama seperti ketika mereka udah besar di episode pertama Boruto ini. Mirip dengan apa yang terjadi dengan Naruto dan Sasuke yang bertarung di tempat yang sama ketika mereka kecil dan ketika mereka besar. Hehe. Pertarungan mereka pun terus sengit hingga akhirnya Kawaki menggunakan tangan buatannya untuk memukul Boruto, yang kemudian dia pun langsung merasa bahwa dirinya telah menang. Tapi ternyata dia sangat salah ya. Boruto mampu menangkis serangan tersebut yang membuat Kawaki panik karena dia telah salah perhitungan. Dia telah meremehkan Boruto. Keren banget deh panel-panel gambaran dari Ikemoto ini. Gak sabar nunggu kalau dianimasikan. Mungkin 2 tahun ke depan ya.
Kemudian akhirnya Sarada datang ke medan pertempuran. Melihat hal tersebut, Kawaki sebenarnya tak ingin menyerang Sarada ya. Hanya kecuali jika Sarada ikut membantu Boruto yang mana adalah seorang Otsutsuki. Dan benar tentunya Sarada sesuai sifatnya selama ini langsung memberanikan diri, membusungkan dada dan berteriak lantang bahwa sebagai Hokage di masa depan, dia tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Widih, mantap nggak tuh? Dengar ucapan itu Kawaki pun langsung mencoba menyerang Sarada dengan tangan prostetiknya sambil berkata bahwa kalian para shinobi sudah seharusnya ditakdirkan untuk mati sejak awal. Ya, di sini menariknya ya teman-teman. Gue bingung, ntar kalau diadaptasi ke anime jadi gimana ya ceritanya? Karena di versi anime, Kawaki sudah menjadi shinobi, sudah ikut akademi dan jadi genin. Sedangkan di manga, kan nggak pernah ada begituan. Karena sifat alami Kawaki yang merasa dirinya bukan ninja dan tidak perlu jadi ninja, makanya dia bisa bilang begitu di manga. Tapi kalau di anime nanti gimana ya? Apa nanti bakal dirubah omongan Kawaki ini? Kita tunggu aja ya. Hehe. Yang jelas, Boruto pun segera menyelamatkan Sarada dari serangan Kawaki tersebut. Namun naas, bagian mata kanannya yang terdapat Jogan di sana terkena sayatan tersebut sehingga dirinya terluka parah. Ya teman-teman, akhirnya disinilah kita mendapatkan adegan bagaimana sih Boruto bisa mendapatkan luka di matanya ini. Akhirnya terjawab sudah deh semua. Karena dirinya ingin menepati janjinya untuk selalu melindungi Sarada sampai kapanpun. Wow. Oh iya, fun fact aja ya. Boruto dan Kakashi sama-sama mendapatkan luka di bagian mata mereka ketika mereka berusaha melindungi seorang Uchiha yang ingin menjadi Hokage. Bisa kebetulan banget ya. Hehe. Oke, pertarungan semakin memanas ya ketika Shikamaru, Konohamaru, dan Mitsuki datang ke pertempuran dan berusaha menghentikan pergerakan Kawaki dengan jutsu bayangan Shikamaru dan tangan ular Mitsuki yang menutup bagian karma Kawaki. Itu semua dilakukan karena mereka hanya menunggu sang aktor utama untuk datang ke pertempuran. Ya, Sasuke Uchiha akhirnya datang ke sana dan menghentikan pergerakan Kawaki, menotongkannya pedang sambil berkata, "Semua sudah selesai Kawaki, tapi jika kau berusaha terus berontak, maaf, tapi aku harus membunuhmu sekarang juga." Wow, gue sebenarnya di satu sisi seneng ya, Sasuke akhirnya kembali. Tapi di sisi lain, ini kan pertanda banget ya bahwa teori kematian Sasuke bakal semakin menjadi kenyataan kan ya. Dan ketika pertarungan terasa selesai, ternyata Momoshiki tiba-tiba bangkit dari tubuh Boruto dan melakukan tindakan yang membuat semua orang bingung. Dia berusaha menyelamatkan Kawaki dari amukan massa. Semua bingung seketika ya. Bukannya Kawaki ingin membunuh Momoshiki yang ada di Boruto? Terus kenapa Momoshiki malah ngebantu Kawaki pergi? Jawabannya sebenarnya simpel deh teman-teman. Momoshiki hanya ingin Kawaki dijadikan makanan Jubi. Makanya dia biarin Kawaki kabur untuk sementara. Karena kalau mati di sini, siapa dong yang bisa dijadiin makanan Jubi? Hehe. Kemudian di halaman terakhir chapter ini adalah obrolan antara Momoshiki dan Boruto. Yang mana di sini Momoshiki secara gamblang bilang, "Kau sudah kehilangan mata birumu anak kecil." Oke, maksudnya apa ya teman-teman? Jogan kah? Apa Jogannya hilang karena matanya terluka akibat serangan Kawaki? Gak mungkin kan ya? Bukannya di episode 1 sudah terlihat bahwa Jogan masih ada di sana. Terus mata biru apa dong maksud dari Momoshiki ini? Apa cuma mata secara umum gitu? Kan mata Boruto biru. Maksudnya mata biasanya hilang dan hanya bisa menggunakan Jogan? Hehehe. Yang jelas chapter ini ditutup dengan Momoshiki yang memberitahukan bahwa ini adalah awal dari kehancuran hidup Boruto, di mana Boruto nantinya akan kehilangan semuanya satu persatu. Ya, setelah puluhan chapter Momoshiki ngomong beginian, akhirnya sekarang jadi nyata di mana Boruto kehilangan kedua orang tuanya dan sekarang kehilangan mata kanannya. Dan mungkin aja ya, gak lama lagi dia bakal kehilangan gurunya Sasuke, lalu teman-temannya, desanya, dan seluruh shinobi. Karena jangan lupa ya, Kode sudah siap tempur ke Konoha. Yang mana yang jadi pertanyaan gue itu, Eida, Daemon, serta Amado kemana? Kenapa diam aja di chapter ini, melihat Kawaki dan Boruto yang bertempur? Akan gue buat teori tentang chapter ini ya di video-video berikutnya.
Jadi untuk yang sekarang, gimana pendapat kalian? Keren banget kan? Chapter-chapter di awal tahun ini. Gue rasa time skip semakin dekat. Mungkin di chapter ke-80 kita sudah bakal mengakhiri kisah Boruto kecil ini, ya nggak? Oke, cukup sampai di sini pembahasan videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe, serta klik lonceng biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Karena di channel ini masih akan banyak membahas tentang Boruto maupun anime dan manga lainnya. Jadi, stay tune ya. Terima kasih. Salam WWBA.